Pagi, puji Tuhan baik. Iya, Ibu Ota, hari ini Ibu Ota akan mengajar tentang apa? Temanya lingkungan dan subtema tentang sekolah. Oke, Ibu Ota, sahabat cerdas semua, hari ini Ibu Ota akan mengajar tentang temanya lingkungan dan subtemanya sekolah. Oke, sahabat cerdas semua, jangan menunggu lama lagi, kita akan mendengar dan menyimak apa yang dibelajarkan oleh Ibu Ota. Iya, Ibu Ota, dipersilakan. Terima kasih Kak Bianca. Selamat pagi anak-anak. Ya, walaupun cuaca hari ini mendung, tapi semua tetap senang, bergembira, dan tetap bersuka cita untuk mendengarkan pelajaran di pagi hari ini. Pasti anak-anak di rumah senang kan? Kita akan belajar bersama-sama. Walaupun tidak belajar di sekolah, tapi tetap punya semangat walaupun kita hanya belajar di rumah ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, kita akan berdoa dengan lagu satu tangan di atas, dua tangan di depan, tiga tangan dilipat, empat kita berdoa. Kita nyanyi sama-sama ya. Satu tangan di atas, dua tangan di depan, tiga tangan dilipat, empat kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, lindungilah kami mau belajar di pagi ini. Amin. Kita nyanyikan lagu Pagi-pagi Saya ke Sekolah. Pagi-pagi saya ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah. Sekolah itu tempat belajar supaya kami pintar. Lonceng berbunyi baris di halaman, satu persatu duduk di kursi. Habis itu kami pun berkata, selamat pagi ibu. Selamat pagi anak-anak, sehat selalu. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kita nyanyikan lagu Mars PAUD. Anak-anak masih ingat kan lagu Mars PAUD? Yuk kita nyanyi. Berikanlah pendidikan
tema pembelajaran kita dan temanya adalah lingkungan sekolah. Ya, anak-anak, kalau kita berbicara tentang lingkungan, pasti anak-anak sudah tahu apa itu lingkungan. Lingkungan itu semua yang ada di sekitar manusia. Berulangi ya. Lingkungan itu semua yang ada di sekitar manusia. Lingkungan terdiri dari benda dan makhluk hidup. Keadaan di lingkungan kita ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Anak-anak, lingkungan terdiri dari benda dan makhluk hidup yang ada di sekitar kita semua. Lingkungan kita ada yang sehat, ada yang tidak sehat. Nah, seperti apa sih lingkungan yang sehat itu? Contoh, lingkungan sekolah atau lingkungan yang sehat itu, pertama, lingkungan itu harus bersih. Yang kedua, udara bersih dan segar. Tanah yang subur, sumber air yang bersih, dan sampah yang tidak berserakan di mana-mana. Karena kalau sampah berserakan tidak dibuang pada tempatnya, maka akan sangat mengganggu kesehatan kita. Selain itu juga, lingkungan yang sehat terdapat banyak tanaman hijau yang terpelihara di sekitar kita. Ya, itu adalah lingkungan yang sehat. Ibu ulangi sekali lagi ya. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, udara yang bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih, sampah yang tidak berserakan karena dibuang pada tempat sampah, dan banyak tanaman hijau yang terpelihara di sekitar kita semua. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang tidak bersih, udara kotor, sampah berserakan di mana-mana, sumber air tidak bersih, dan banyak tanaman yang lain. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekolah. Anak-anak sudah tahu kan apa nama sekolah anak-anak? Pasti semua sudah tahu. Kalau nama sekolah di tempat ibu mengajar adalah PAUD Aston. Anak-anak sudah tahu kan tempat di mana anak-anak akan belajar? Tepuk tangan untuk semuanya, pasti semua sudah tahu. Nah, anak-anak, kita akan eja nama sekolah kita. P A U D A S T O N, PAUD Aston. Nah, untuk alamat sekolah kita berada di Desa Halong, Batu Gajah,
Waringin Pintu, Kecamatan Baguala. Nah, pasti anak-anak tahu alamat sekolah anak-anak masing-masing kan? Dan sudah tentu ada di dalam negara Indonesia. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan mendengarkan satu lagu yang akan diputarkan oleh Kak Bianca. Berani-berani sekolah sendiri, tidak ditunggui sama ibu lagi, tidak takut lagi, tidak nangis lagi. Berani-berani sekolah sendiri. Berani-berani sekolah sendiri, tidak ditunggui sama ibu lagi, tidak takut lagi, tidak nangis lagi. Berani-berani sekolah sendiri. Iya, pasti anak-anak berani kan ke sekolah sendiri kalau seandainya situasi ini sudah kembali normal. Pasti berani. Awalnya ditemani orang tua dulu, setelah itu tidak lagi ditemani karena anak-anak pasti bisa ke sekolah sendiri. Nah, kira-kira di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah ada apa saja ya? Nah, pasti anak-anak berpikir, wah di dalam lingkungan sekolah itu ada banyak yang bisa anak-anak temui. Yang pertama, ada tumbuhan atau bunga-bunga yang membuat sekolah menjadi lebih indah dan memiliki udara yang bersih. Yang kedua, ada tempat sampah sehingga sampah tidak berceceran di mana-mana. Karena dengan adanya tempat sampah, anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, ada apa anak-anak? Ada rak sepatu untuk menaruh sepatu. Yang keempat, ada ruang belajar untuk kelas kelompok bermain dan untuk kelas TK. Kalau untuk SD, SMP, SMA ada ruangnya masing-masing, sudah dibagi menurut kelasnya masing-masing. Kalau di PAUD atau kelompok bermain dan TK sudah ada ruangan tersendiri yang dibagi dari kelompok kelas kecil atau disebut kelompok bermain dan untuk kelas TK. Yang kelima, ada tempat bermain serta alat-alat untuk bermain. Contohnya, ada jengkitan, ada ayunan, ada permainan-permainan yang merangsang motorik halus dan motorik kasar anak-anak. Selain itu juga di dalam lingkungan sekolah atau di dalam sekolah ada ruang guru. Ada toilet juga dan pastinya udara di dalam
lingkungan sekolah dan kelas pasti bersih karena kita semua menjaga kebersihan di dalam lingkungan sekolah. Dan ada satu lagi, ada air untuk mencuci tangan. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengenal guru-guru yang akan mengajar kalian di sekolah masing-masing? Pasti sudah ya, waktu orang tua mendaftarkan nama anak-anak di sekolah, pasti langsung tahu siapa nama ibu guru atau bapak guru yang akan mengajar anak-anak di sekolah. Setelah nanti kalau keadaan sudah normal. Ya, siapa sih yang tidak tahu nama ibu guru dan bapak gurunya? Pasti semua sudah tahu. Anak-anak pintar sekali. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang lingkungan sekolah. Pasti sudah tahu apa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah tadi ya. Pasti sudah tahu. Pasti ada ibu guru, ada bunga. Ibu guru ada tempat sama. Ya, semua itu ada di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, oh iya, kira-kira di dalam ruang belajar ada apa saja ya? Coba kita pikir sama-sama. Ada apa ya di dalam ruang belajar atau di dalam ruang kelas? Pasti anak-anak ingat. Ada meja ibu guru. Iya. Ada apa anak-anak? Ada meja. Meja kegunaannya untuk apa? Supaya kita bisa menulis di atas meja dengan baik. Ada apa lagi? Ada kursi. Kursi untuk apa? Supaya kita bisa duduk dengan baik. Selain itu juga ada papan tulis. Ada papan tulis, ada penghapus papan tulis, ada spidol, dan juga ada meja guru. Semuanya adalah perlengkapan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, anak-anak, kalau anak-anak ke sekolah biasanya pakai baju rumah atau baju seragam. Sudah pasti mengenakan pakaian seragam. Tapi untuk saat ini kita masih belajar di rumah. Jadi harus tetap semangat ya. Jangan sampai karena belajar di rumah anak-anak tidak mau belajar. Harus mau belajar dan mempersiapkan diri supaya suatu saat ketika kembali belajar di sekolah, anak-anak sudah lebih pintar, mantap untuk datang ke sekolah. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan dengarkan satu lagu yang diputarkan oleh Kak Bianca. Di sini kami mengenal teman yang baik serta guru yang penuh kasih. Setiap hari bertemu, luangkan waktu. Tak pernah ku merasa jemu. Sekolah tercinta,
tempat kami belajar dengan sukacita untuk menggapai cita, jadi orang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi nusa dan bangsa. Di sini kami mengenal teman yang baik serta guru yang penuh kasih. Setiap hari bertemu, luangkan waktu, tak pernah ku merasa jemu. Sekolah tercinta, tempat kami belajar dengan sukacita untuk menggapai cita, jadi orang berguna bagi nusa dan bangsa, bagi nusa dan bangsa. Iya, selain kita di sekolah bisa bertemu dengan ibu dan bapak guru, kita juga bisa bertemu dengan teman-teman, dan kita bisa mengenal teman-teman kita antara satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, di sekolah juga ternyata ada aturan-aturan di dalam sekolah yang harus anak-anak taati dan pahami. Nah, contohnya ketika pergi ke sekolah harus memakai baju seragam yang ditentukan oleh sekolah itu. Kalau di SD pakainya baju merah putih. Kalau di PAUD, PAUD yang langsung menentukan pakaian yang nanti anak-anak pakai. Nah, yang kedua, harus masuk tepat waktu. Ya, jadi sebelum lonceng di sekolah dibunyikan, anak-anak sudah hadir 15 menit sebelum masuk sekolah. Ya. Kemudian berbaris, berhitung, masuk kelas, duduk dengan rapi, dan setelah itu kita berdoa baru memulai pelajaran yang akan didapat di sekolah. Selain itu juga anak-anak juga harus menjaga alat-alat permainan yang ada di dalam sekolah. Harus menghormati teman, harus sopan, dan juga harus dengar-dengaran terhadap guru di sekolah. Nah, itu tadi pelajaran kita tentang pengenalan lingkungan sekolah. Nah, dari pelajaran ini, sekarang ibu guru boleh dong bertanya kepada anak-anak. Nah, siapa yang masih ingat tentang lingkungan yang sehat dan tidak sehat? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Nah, pintar sekali. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang bersih, udara bersih, dan juga sampah tidak berserakan di mana-mana. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat tadi bagaimana? Sampahnya tidak pada tempatnya, dibuang dan berserakan di mana-mana. Udaranya kotor dan tanaman banyak yang mati, dan juga kebersihannya
tidak mendukung lingkungan tersebut. Nah, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian dari lingkungan sekolah? Ayo angkat tangan. Pasti semua bisa ya menyebutkan bagian-bagian dari lingkungan sekolah. Pasti dalam pikiran anak, oh iya ibu guru, lingkungan sekolah itu bagian-bagiannya ada ruang belajar. Betul. Ada juga ruang guru. Betul sekali. Ada toilet. Benar. Semua itu adalah bagian-bagian dari lingkungan sekolah. Siapa yang bisa menyebutkan nama ibu guru dan bapak gurunya di sekolah? Coba ingat-ingat. Pasti semuanya bisa menyebutkan nama ibu guru dan nama bapak guru yang akan mengajar anak-anak semua kan? Ingat, jangan lupa loh, karena mereka yang akan mengajar anak-anak sampai pintar, sampai cerdas dan juga bisa berhasil. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini ya anak-anak. Minggu depan kita akan kembali dengan pelajaran yang tema yang sama dan pelajaran yang berbeda. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita di hari ini, kita nyanyikan lagu lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan ya. Kita berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Berdoa mulai. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah belajar dengan baik di hari ini. Amin. Sebelum kita akhiri pelajaran kita nyanyikan lagu Jika Pulang Sekolah. Masih ingat? Pasti masih ingat. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Kami sudah siap, ibu guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Sampai jumpa anak-anak, jangan lupa untuk menjaga kesehatannya. Sekalipun cuaca tidak mendukung ya, harus tetap semangat. Oke sahabat cerdas, itulah tadi pembelajaran dari Ibu Ota tentang